Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan nama saya Evi Ermawati. Saya adalah guru mata pelajaran ekonomi di Madrasah Aliyah At-Thahiriyah Balongsari Megaluh Jombang, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 periode 3 Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video praktik pembelajaran pada kelas 12 materi laporan keuangan perusahaan jasa guna untuk memenuhi uji kinerja. Mohon kesediaan Bapak Ibu dosen penguji untuk memberikan tanggapan ataupun saran pada video pembelajaran yang saya buat agar kedepannya saya bisa membuat ataupun melakukan praktik pembelajaran lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, alhamdulillah. Ada yang tidak masuk hari ini? Di absen dulu seperti biasa. Siapa saja siswa yang tidak masuk hari ini? Ada Jati dan Nizar, sama Fani. Nizar juga ada adik. Jadi 3 orang anak yang tidak hadir. Sebelum kita memulai pelajaran, sebaiknya kita melakukan doa terlebih dahulu. Seperti biasa, silakan Mbak Lian dipimpin berdoa. Doa selesai. Oke, berdoa selesai. Teman kali ini kita akan masuk ke materi baru. Tapi sebelum kita masuk ke materi baru, saya mau tanya sedikit tentang materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang pembuatan neraca lajur. Apa itu neraca lajur? Ayo, neraca lajur kemarin Mbak Dita, neraca yang bentuknya berlajur. Fungsinya untuk apa lajur? Fungsi neraca lajur untuk membantu dalam penyusunan laporan keuangan. Itu sekilas tentang pelajaran pertemuan yang lalu. Untuk hari ini kita akan mempelajari materi tentang laporan keuangan. Ada hubungannya enggak laporan keuangan sama dunia sehari-hari seperti kita dihubungkan dalam kehidupan sehari-hari? Untuk buat laporan keuangan itu ada atau tidak? Ada. Contohnya seperti apa? Menghitung keuntungan penjualan. Selain itu, selain menghitung keuntungan dari penjualan, mungkin nanti ya setelah kalian itu lulus dari sini, terus bekerja pada satu tempat atau perusahaan, kalian diminta aku buatkan laporan keuangan atau perhitungan tentang laba atau kerugian. Nah, itu contoh real atau nyata dalam kehidupan sehari-hari dalam pembuatan laporan keuangan. Pada hari ini kita masuk ke materi baru, yaitu materi tentang pembuatan laporan keuangan. Untuk kompetensi dasarnya, yang pertama menganalisis penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan jasa, dan yang kedua membuat laporan keuangan pada perusahaan jasa. Terus selanjutnya untuk tujuan pembelajaran, setelah mengikuti proses pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik dan model pembelajaran problem based learning dengan metode diskusi kelompok, presentasi dan tanya jawab, peserta didik yang berkolaborasi dengan guru menyusun laporan keuangan perusahaan jasa dengan penuh tanggung jawab, disiplin, berpikir kritis dan kerja sama. Jadi di sini model pembelajarannya yang saya pakai adalah problem based learning. Nanti kalian ditemukan pada suatu masalah, ditulis untuk hal-hal yang perlu ditanyakan atau kalian nanti membuat
Mendapatkan laporan keuangan maskapai plat merah oleh bulan Januari atau penumpang. Saya akan ulas sebentar berada dalam nota merah laporan keuangan Garuda 2018. Kita akan lihat bersama seperti apa sebelumnya tren fokus dan judul diperhatikan saya laporan keuangan Bank Indonesia. Saya akan memberikan tren pada Anda. Dan tahun 2016, siapa pengajar Anda? Tetapi dari pendapatan usaha dari Bank Indonesia pada data pasti memperhatikan. Oke, beda. Jadi 2016, pendapatan usaha Garuda Indonesia meraup sekitar 3,86 miliar dolar Amerika Serikat. Saya akan menunjukkan trennya pada Anda. Bagaimana dengan 2017? Geser sendiri untuk melihat terbang lagi ke Garuda Indonesia harus terbang. Yuk, ini dia 2017 ternyata pendapatan usaha Garuda Indonesia mengalami peningkatan dari 4,18 miliar dolar Amerika. Dari 2018 kita bergeser ke 2017 untuk melihat bagaimana pendapatan usaha Garuda Indonesia di tahun tersebut naik, tapi tidak terlalu signifikan sampai 2019 ke 2017 ini ada tepat di tubuh saya. 2018 mencapai 4,57 atau 4,37 miliar dolar Amerika Serikat. Namanya perusahaan, ada pendapatan, tentu ada beban, karena kalau operasional pasti dia akan memiliki beban. Saya akan tunjukkan pada Anda seperti apa beban usaha dari Bank Indonesia. Saya kembali cerita 2016, itu banyak dari siklus, pembuatan juga, kemudian bahan bakar seperti aftur misalnya, kemudian berbagai saya lewat untuk yang atas biru itu benda mata, untuk yang bawah merah black, relatif besar ya, 3,79 miliar dolar Amerika Serikat. Saya bergeser ke 2017 ya, usaha dari 2016 mengalami peningkatan besar. Kita lihat ternyata 2 tahun. Oke, saya bergeser ke sini. Oke, 2017 ternyata beban usahanya meningkat menjadi 4,24 miliar dolar Amerika Serikat. Sederhananya tentang dunia digital, edit video, ternyata 4,58 miliar dolar Amerika Serikat ya. Jadi meskipun akan ternyata beban usahanya justru lebih besar karena di tahun 2018 pendapatan itu akan berkembang. Inilah sebuah kunci ya, ataupun poin titik di mana kita bermain. Tidak usaha yang besar meningkat, tapi pendapatan usahanya mengalami peningkatan juga. Ya, saya akan perlu lagi ya. Saya akan masuk ke data selanjutnya. Kita lihat bersama ya. Oke, ini mau parkir dulu jangan turunkan. Oke. Oh, ini ternyata masih ada data ya. Saat 19 kuartal pertama ya. Di tengah mahal yang ada tiga pesawat, ternyata Garuda mampu mencetak pendapatan yang positif ya. Kita lihat pendapatannya mencapai 1,1 miliar dolar Amerika Serikat. Kemudian beban usahanya juga berhasil ditekan meskipun ini dari 3 tahun 2019 mencapai. Dari video pembelajaran, di sini ada permasalahan yang dialami oleh PT Garuda Indonesia mengenai laporan keuangan. Di sini ada 2 unsur laporan keuangan. Yang pertama ada pendapatan dan juga beban. Berarti di sini kalian diminta membuat apa? Laba dan dari video tadi yang sudah saya tampilkan itu berarti pada kenyataannya pembuatan laporan keuangan itu ada. Ini data ke laporan keuangan dari PT Garuda. Tadi setelah kalian simak baik-baik video, apa yang kalian dapat dari informasi mengenai laporan keuangan PT Garuda? Ada yang bisa memberikan tanggapan ataupun sanggahan tadi? Misal di sini terjadi 2016 tadi ada pendapatan, ada beban. Lebih besar mana? Pendapatan. Terjadi Untung. di sini terjadi Rugi. di sini Rugi. dan di sini terjadi
Beruntung. Berarti laporan yang dibuat pada PT Garuda Indonesia adalah laporan laba rugi. Paham dari pembuatan laporan keuangan? Paham. Bisa dilihat dari bahan ajar yang sudah kalian pegang. Di situ ada jenis-jenis tentang laporan keuangan. Tahap selanjutnya adalah diskusi. Silakan dibentuk 3 kelompok diskusi. Ada 3 orang boleh, masing-masing kelompok ada yang 4 orang. Ya, Mas. Saya bagikan LKPD-nya. Kenapa ada ya? Saya itu jangan di dalam semangat. Oh. Woi. Oi. Pada lembar LKPD di situ dibaca petunjuk untuk mengerjakannya. Yang pertama, kalian disuguhkan neraca lajur. Dari neraca lajur diperintahkan untuk membuat laporan keuangan. Di situ sudah ada form dari laporan keuangan. Silakan dimasukkan sesuai dengan neraca lajur yang ada. Setelah itu kalian buat hasil diskusinya seperti apa. Paham? Silakan dikerjakan. Apa ya? Iya. Seolah-olah kalian nulis, tidak apa-apa. Benar. Coba dong. Cuma Yang di gambarnya sama. Cuma aku ya. Oke, hadap kelompoknya masing-masing. Ada bumbunya. Sana ada. Oke, stop dulu nanti. Yang pertama membuat laporan lapor fungsinya berapa dan seberapa itu kalian cari jadi dapatnya itu di laporan itu juga dengan laporan juga cari fungsinya apa tapi kan menghitung laba nanti laporan ya paham. Tugas yang pertama membuat laporan laba rugi. Laba rugi ada pendapatan diambil dari sini kolom laba rugi. Nah, cari pendapatannya berapa ditaruh di sini, bebannya berapa ditaruh di sini sesuai dengan namanya masing-masing. Sama untuk laporan perubahan sama ya, modal tulis peribennya berapa sama nilainya juga seperti itu ya. Paham? Bisa mengerjakan? Stop. Selesai diskusinya. Sekarang waktunya presentasi. Silakan kelompok 1 memulai presentasinya. Ayo berdiri dulu. Perwakilan dari kelompok 1. Silakan yang lain. Silakan mendengarkan kelompok 1 melakukan presentasi.
Berikut hasil diskusi saya presentasikan dari kelompok 1. Pada laporan laba rugi terjadi atau ada laba sebesar 1.680.000. Pada laporan perubahan modal ada penambahan modal sebesar 1.480.000. Pada neraca hasilnya seimbang masing-masing 26.450.000. Itu hasil presentasi dari kelompok 1. Ada yang mau bertanya dari kelompok lain? Monggo. Kelompok 1 siap menjawab. Saya Bu, Mas Nafi bertanya. dalam laporan laba rugi, apakah perusahaan mengalami laba atau rugi, mengapa? Karena pada perhitungan jumlah pendapatan lebih besar daripada jumlah beban, jadi perusahaan mengalami laba. Oke, karena jumlah pendapatan lebih besar daripada pendapatan, maka perusahaan mengalami laba. Ada lagi yang bertanya? Sudah cukup? Oh. Kelompok 2 ganti, 1 orang maju atau berdiri di kursinya aja. Oke, jawab. Silakan dibacakan. Silakan dibacakan hasilnya. Berikut ada diskusi dari hasil diskusi diperoleh 1. Pada laporan laba rugi terjadi laba sebesar 1.680.000. Pada laporan perubahan modal ada penambahan modal sebesar 1.450.000 sehingga modal akhir menjadi 23.780.000. Pada neraca hasilnya seimbang baik dan 26.450.000. Oke, itu presentasi dari kelompok 2. Ada yang masih mau ditanyakan lagi dari kelompok 2? Mbak Wian? Apakah jumlah debit kredit pada neraca jumlahnya sama seperti yang tertera pada neraca laju? Tidak sama, karena sebelumnya pada perhitungan modal akhir janji yang tertera pada modal adalah modal akhir. Oke, paham maksudnya? Nah, kelompok 3. Silakan baca hasil diskusi. Dibaca kan beda. Habis yo. Oke, silakan. Ayo, yang keras. Hasil diskusi. 1. Pada laporan laba rugi perusahaan mengalami laba rugi sebesar 1.680.000 karena jumlah pendapatan lebih besar daripada beban. Iya boy. 2. Pada laporan perubahan modal ada penambahan modal sebesar 1.480.000 karena laba lebih besar daripada prime. 3. Pada neraca hasilnya seimbang untuk kolom aktiva maupun pasiva, yaitu 26.450.000 rupiah. Itu presentasi dari kelompok 3. Ada yang bertanya? Kelompok 3. Bukan itu. Enggak itu. Itu pengambilan jebol. Kok masih ada kok? Tiga-tiga itu. Pengambilan Wes tak. Tak kontore. Ada yang bertanya untuk kelompok 3? Silakan. Saya dalam laporan perubahan modal ada prive apa maksud dari prive? Apa maksud dari istilah prive itu? Sulit nih. Privo itu pengambilan untuk keperluan pribadi. Prive itu adalah pengambilan untuk keperluan pribadi. Oke, untuk semua kelompok sudah maju, baik kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Selanjutnya RKPD tadi silakan dikumpulkan
Hari saya nggak tempat cerah deh. Mas panas ya. Dari hasil presentasi sudah selesai kegiatan presentasinya baik kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Sudah bagus, kalian sudah bisa mengerjakan LKPD sesuai dengan harapan saya. Baik kelompok 1, 2, 3 sudah mampu membuat laporan keuangan dengan baik. Dari kelompok 1, 2, dan 3 setelah saya dengar hasil presentasinya tadi, kelompok terbaik dari hasilnya ya itu jatuh pada di kelompok 3. Kasih tepuk tangan kelompok 3. Tadi itu ada istilah pasifa, ada istilah aktiva. Tadi kelompok 1 atau kelompok 2 saya dengar ada istilah debit dan kredit. Padahal dalam neraca itu istilahnya adalah aktiva dan pasifa. Oke, itu tadi kegiatan presentasi kita hari ini. Kita lanjut. Setelah kegiatan presentasi, selanjutnya adalah Menutup acara. ya. Dari awal sampai akhir tadi, apa kesimpulan pembelajaran yang sudah kalian peroleh hari ini? Bisa dibacakan bersama-sama. Laporan keuangan adalah hasil dari siklus akuntansi pada perusahaan usaha yang dapat menggunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas. suatu perusahaan dan pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan. Dari ketiga jenis laporan keuangan, Laporan laba rugi, laporan perubahan modal dan neraca tidak dapat berdiri sendiri karena ketiganya berhubungan atau terkait satu sama lain. oke, tadi disebutkan di bahan ajar ada 3 jenis laporan keuangan yang pokok. Laporan laba rugi, laporan perubahan modal dan neraca. Ketiga laporan itu saling berhubungan dan tidak bisa berdiri sendiri karena ketiganya berhubungan ini ya, disebutkan terkait satu sama lain. Itu kesimpulan pembelajaran hari ini. Kalau kita refleksi, kita mengulang dari awal. Hari ini kegiatan kita apa saja? Yang pertama tadi melakukan persepsi tentang pelajaran minggu lalu. Selanjutnya menghubungkan laporan keuangan dengan dunia nyata. Yang ketiga kalian tadi menonton video. Terus melakukan diskusi. Terus presentasi. Selanjutnya membuat kesimpulan. Ada lagi yang ditanyakan tentang laporan keuangan? Paham? Selanjutnya dipelajari lagi di rumah. Pertemuan selanjutnya kita akan melakukan ulangan harian materi neraca lajur dan laporan keuangan. Paham? Buku dibawa pulang ya. Siap. Sekian pembelajaran hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.